Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini lagi. Terima kasih sudah mau belajar binary board lagi bersama saya setiap hari, bersama saya Kokoriko. Oke, hari ini kita melanjutkan dari yang kemarin ya teman-teman ya. Masih bertemakan tentang double layer protection. Betapa pentingnya double layer protection. Jadi saya ingatkan sekali lagi, proteksi pertama adalah virtual loss. Proteksi kedua adalah memindahkan ke kontrak saat marti memindahkan ke kontrak yang lebih besar probabilitas win-nya. Nah, kita sudah coba di beberapa video lalu di digit over 01, digit under 98. Nah, digit under 98. Yang terakhir ini kemarin kita belajar digit under 98. Sekarang bagaimana kita menerapkan double layer protection ini di higher lower ya. Saya yakin banyak teman-teman dari kita semua yang menggunakan kontrak higher lower ya teman-teman ya. Nah, bagaimana menerapkan double layer protection ini di higher lower? Oke, silakan simak video ini sampai habis. Jangan di skip biar tidak ada info yang teman-teman miss. Oke. Nah, kita akan mulai edit robot yang dari video kemarin teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum nonton atau belum download botnya, silakan tonton dulu di link kanan atas saya sertakan. Oke, ini dibersihkan layarnya. Ini di binary.bot ya teman-teman, ke binary.bot, lalu load robotnya, open. Nah, kemarin itu nama robotnya ini digit under 98 protection based on seconds teman-teman ya. Jadi ini nggak ada rule, di dalamnya nggak ada rule, jadi open saja, artinya nggak ada trigger. Artinya nggak menunggu suatu momen, tapi ini rule itu digantikan detik. Nah, intinya sama aja. Jadi saya bukan pengen ditekankan di rule-nya, tapi di proteksi 1 virtual loss, di proteksi 2 memindahkan ke kontrak yang lebih besar probabilitas win-nya. Di situ ya teman-teman ya, poin utamanya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nih, kita load robotnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini penjelasannya ada di video yang kemarin ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum nonton. Basicnya adalah dia akan membuka, ini kan prediksinya 8 nih teman-teman, lihat. Ini kontraknya under ya, under 8. Open posisi pertama dibuka under 8. Under 8 itu probabilitas win-nya itu sekitar 80% lah, anggaplah demikian ya, kurang lebih. Jika win, dia tetap under 8. Jika win, under 8. Jika loss, dia akan stacknya di marti, tapi kontraknya juga dipindah jadi under 9 teman-teman. Dengan tujuan apa? Karena under 9 itu memiliki probabilitas win 90%. Lebih besar dari yang tadi 80% kan. Under 9 itu probabilitas winnya 90%. Sama kayak over 1 gitu. Nah, dengan meningkatnya probabilitas win diharapkan cepat menutup, artinya cepat win, sesegera mungkin win, secepat mungkin win, biar tidak berlama-lama dak dikduk luar di martingale. Begitu ya teman-teman. Itu proteksi kedua. Nanti kita akan kombinasikan dengan proteksi pertama virtual loss menggunakan EasyV 1.0. Ya, seperti yang teman-teman lihat kan di sini kita memakai market volatility 100 ya. Volatility 100. Oke, di higher lower itu kita butuh yang namanya barrier offset teman-teman. Jadi kita tentukan dulu barrier offsetnya. Oke, kita butuh dua barrier offset seperti ini. Ini kan undernya under 89, butuh dua parameter. Butuh dua LDP kalau di sini kan 8 dan 9. Tapi kalau di higher lower butuh dua barrier offset. Barrier offset awal dan barrier offset yang untuk martinya. Oke. Nah, kita tentukan ya. Jadi di sini bagi teman-teman yang belum tahu cara menentukannya, caranya seperti ini. Teman-teman simak ya. Teman-teman buka Smart Trader, biasanya smarttrader.deriv.com atau smarttraderbinary.com gitu ya. Nah, di Indonesia itu website binary.com, binary.me, deriv.com itu diblokir. Caranya mudah. Untuk membukanya, teman-teman tinggal install Anonymous seperti ini free. Lalu diaktifkan gitu. Misalnya pilih on saja ya, terus teman-teman refresh. Kalau dia belum terbuka juga, nah ini kan contohnya nih belum terbuka, teman-teman tinggal gini, ganti teman-teman.
ganti country-nya, ganti identity-nya. Misalnya ini kan US 15E, ganti US 15 misalnya gitu. Lalu di on off kan lagi, lalu teman-teman refresh lagi sampai ketemu country identity yang bisa membuka blokirnya. Nah, ini bisa membuka blokirnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, intinya kita mau mencari barrier offset yang tepat buat double layer protection kita. Oke. Marketnya tadi kan volatility 100. Nah, ini ganti marketnya volatility 100, higher lower. Pilih higher lower. Sama kan di sini jika teman-teman trading di volatility 75 misalnya, ya di sini ganti 75, di sini higher lower. Begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini durationnya kita sepakatkan dulu nih mau berapa teman-teman. Kalau di kemarin over undernya 1 ya. Kalau di sini kalau nggak salah minimal 5. Nah, kita pakai minimal aja ya 5 tick ya teman-teman ya. Di sini 5 tick. Barrier offsetnya, stacknya kita tentukan dulu 1 misalnya teman-teman, biar gampang persentasenya. Nih, saya ingin memilih barrier offsetnya plus aja dulu, plus. Nanti tinggal diminuskan. Tapi angkanya sama, misalnya gini. Sorry, saya belum ganti ya. Tadi defaultnya 8.65 ya. Teman-teman lihat lowernya berapa persen returnnya di sini nih teman-teman. Kita zoom in ya. Di sini 16%. Teman-teman bisa lihat ya di sini 16%. Nah, kita ikutin contoh kemarin aja, under 8 sama under 9. Under 8 itu returnnya mungkin sekitar 20%. Kalau under 9 anggaplah returnnya sekitar 10%. Anggaplah itu, sekitar itu segitu ya. Nah, sekarang kita buat returnnya ini jadi 20% teman-teman. Nah, teman-teman tinggal ganti ini. Misalnya 8.65 ya. 8 intinya. Saya ganti 9 nah. Coba. Saya ganti 9, dia returnnya semakin besar atau semakin kecil? Nah, teman-teman lihat semakin kecil. 14%, yang tadinya 16%. Oke. Nah, kita targetnya tadi berapa? 20%. Berarti kita turunin ke 7 misalnya. Returnnya kita lihat di sini berapa? 23. Oh, masih kebesaran. Saya kecilin. Barrier offsetnya dibesarkan, misalnya 7,5. Nah, 20%. Oke, kita catat ya, barrier offsetnya plus 7,5. Volatility 100. Durasi 5 tick. Barrier offset 1 0,75. Oke, kita di kontrak lower dulu ya teman-teman ya. Di kontrak lower aja dulu ya. Di kontrak lower. Di kontrak lower berarti ininya plus. Nah, gini. Sekarang kita tentukan barrier offset yang kedua untuk martinya. Seperti yang saya bahas di video-video sebelumnya dan saya sebutkan tadi di awal video, di saat dia marti kita membutuhkan barrier offset 2 yang overall kontraknya probabilitas win itu harus lebih besar ya. Probabilitas winnya harus lebih besar. Caranya simpelnya sederhananya adalah dengan cara menurunkan return profitnya teman-teman. Otomatis dengan kita menurunkan return profitnya, itu probabilitasnya semakin naik. Ya, saya ulangi ya teman-teman ya. Yang tadinya return profitnya barrier offsetnya plus 0,75, return profitnya adalah 20%. Oke. Probabilitas winnya 80%, returnnya 20%. Ya. Sekarang kita anggaplah loss, lalu kita mau marti. Kita ingin yang kontrak yang probabilitas winnya lebih besar, yaitu 90%. Cara simpelnya adalah cari return profit yang lebih kecil, teman-teman.
Dengan begitu, dengan menurunkan return profit, teman-teman menaikkan probabilitas win itu secara otomatis, teman-teman. Cara kerja binary seperti itu ya. Oke, ini 20%. Sekarang kita buat 10%. Barrier offsetnya dapat berapa? Kita besarkan ya, misalnya 9. 9 tadi 14% ya. Kita naikin lagi 10. 11%. 10. Kalau 11 berapa ya? Coba kita lihat 11. 8%. 10,5. 10%. Nah, teman-teman boleh pakai 10% ini, artinya 10,5 atau 11% tadi ini 10. Kalau barrier offsetnya 10, returnnya 11%. Silakan, pokoknya sekitaran itu. Oke. Coba sekarang saya pakai 10,5 ya, teman-teman ya. Yang returnnya dia masih nge-refresh 10%. Oke. 10 plus 10,5 berarti. Plus 10,5. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi cara mendapatkan barrier offsetnya mudah seperti itu. Ini barrier offset pertama sebelum Marti, barrier offset kedua setelah Marti. Setelah ada loss ya pakai offset yang ini. Sekali lagi, return profitnya berbeda ya. Yang tadinya awalnya 20%, nih yang ini return profitnya 20% nih. Di sini 10% ya. Jadi kalau di awal ini kita belum loss kan, belum loss artinya oke lah, saya akan mengejar profit biar agar cepat TP, take profit biar cepat selesai trading, selesai, tutup handphonenya, tutup laptopnya, selesai, tutup VPS-nya gitu. Barrier offset 2, jika terjadi loss, saya ingin buru-buru win saja. Saya tidak terlalu mementingkan lagi besar profitnya. Oke, besar profit gak apa-apa, lebih kecil, tapi cepet aja. Cepet apa ya? Cepet win. Oke. Boleh gak kalau Rico? Misalnya ini 5%. 5%. Boleh aja teman-teman. Ini teman-teman naikkan lagi, misalnya entah jadi 15, 16, teman-teman testing di smart trader ini ya. Tapi teman-teman harus perhitungan juga Marti multipliernya. Lompatannya dari sini ke sini berapa, dikalinya berapa. Begitu ya teman-teman ya. Misalnya di sini kan stacknya 1 nih, misalnya stacknya 1 ya. Di sini untuk menutupi, kalau teman-teman pasang stack 5 misalnya, 5 kalau dia win kan 10%. 10% dari 5 itu kan 0,5. 0,5 itu tidak menutupi 1, teman-teman. Kurang. Jadi multipliernya jangan 5. Misalnya 12. 12, 10% dari 12 berapa? 1,2. 1,2 menutupi 1 gak? Iya. Menutupi 1 dan profit 0,2. Begitu teman-teman. Jadi hitung juga itunya martingale multipliernya. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Yaudah sekalian aja kita contoh Marti multipliernya 12, stack awalnya 1 gitu ya. Ini stack awal. Nih supaya teman-teman yang di luar negeri yang nggak bisa baca bahasa Indonesianya, minimal baca ininya ya, tulisannya, martingale multiplier. Oke, kita udah dapet settingannya. Kita close. Sekarang kita terapkan di sini teman-teman. Volatility 100, saya zoom in. Ganti trade type-nya menjadi up down. Rise fall diganti higher lower. Di sini ganti lower saja. Oke. Jadi kita hanya bermain di lower saja. Nextnya kita akan coba buat robot higher-nya ya. Buat teman-teman yang butuh higher, akan disediakan di video berikutnya. Kita akan bikin sama-sama higher-nya. Di sini kita bikin lower-nya aja. Lower. Barriernya plus semua. Plus. Oke. Prediction ini boleh ya saya ganti ya. Jadi barrier offset. Ya, kalau di prediction itu kan kayak di digit over, digit differ, digit match, ya sebutnya prediction. Sebutannya saja sih teman-teman, sebutannya. Intinya sama, suatu variabel yang menampung data parameter sebenarnya. Cuma untuk memudahkan teman-teman biar nggak salah, ini barrier offset. Kebiasaan kita di higher lower barrier offset gitu. Oke, barrier offset pertama berapa tadi? 0,75 ya teman-teman ya.
0,75 di sini. Oke. Nah, detik OP-nya juga akan saya ganti nih teman-teman. Detik OP-nya. Karena ini kan setiap 10 detik. Karena ini durasinya minimal 5 tik. 5 tik itu kan hampir 10 detik ya. Jadi terlalu mepet kalau 10 detik karena dia butuh menyelesaikan kontrak sebelumnya. Saya bikin 20 detik teman-teman. Jadi ini ada yang dihilangkan nih. 5901 91011 nya hilang nih. Ini dihilangkan, langsung ke 192021. 293031 dihilangkan. Langsung ke 39441. Lalu ini juga dihilangkan. Jadi kita berharap 1 menit, satu candle 1 menit itu 3 kali open posisi di detik 0 dan sekitarnya, detik 20 dan sekitarnya, detik 40 dan sekitarnya. Sekitarnya itu artinya ya 3941 gitu. Nah, initial stack-nya 1. Oke, martingale multiplier-nya kita testing di sini 12 ya. 12. Tahu kan dapat dari mana ya teman-teman ya? Teman-teman bebas bereksplorasi di situ. Selanjutnya di sini. Nah, offsetnya kita pakai offset plus atau offset minus. Nah, karena kita di lower, offsetnya pakai plus nih teman-teman. Pakai offset plus. Oke. Jadi ini ganti offset plus. Ambil variabel yang tadi barrier offsetnya. Di sini udah ada nih barrier offsetnya. Tadi lepas nih predictionnya. Taruh di sini. Oke. Jadi ticknya 5, USD-nya stack, offset plus. Hati-hati kalau lower. Sorry, bukan kalau lower sih. Dalam hal ini lower yang probabilitas win-nya lebih besar adalah offset plus gitu. Oke. Offset minus bisa nggak? Bisa, cuma probabilitas win-nya lebih kecil gitu aja. Tapi return profitnya jauh lebih besar. Teman-teman bisa testing sendiri. Nah, di blok 4, nah teman-teman perhatikan ini mudah ya. Tadi ini namanya prediction, sekarang namanya barrier offset. Jika win, di sini ada blok result is win. Jika win, berarti selanjutnya barrier offsetnya berapa teman-teman? 0,75. Jika win selalu balik ke barrier offset 1, 0,75. Jika loss selalu ke barrier offset 2, 10,5. Simple ya teman-teman ya. Jadi 0,75 sama 10,5. 0,75 atau 7,5 ya tadi ya? Kok jadi ragu ya? Kita testing dulu ya teman-teman. Saya ragu tadi 0,75 atau 7,5. Kita cek lagi ya tadi ya. Barrier offsetnya bener gak 0,75 atau 7,5 ya? Kayaknya salah deh, saya salah catat ya. Oh iya, 7,5 nih. 7,5, 7.5. Oh iya, 20%. Ya, sorry teman-teman, ada salah catat nih. Di sini bukan 0,75. Mungkin teman-teman dari tadi ada yang sadar nonton videonya pasti udah ketawa-tawa ya. Ada yang salah nih Koriko, ada yang salah. Ya, 7,5 sama 10,5. Di atas tadi kita setting di sini 7,5 nih. 7,5. Makanya saya ragu kok 0,75 sama 10,5 jauh banget bedanya. 7,5. Nah, jika win barrier offsetnya kembali ke 7,5. Jika loss, barrier offsetnya harus ke 10,5 gitu. Oke, teman-teman. Jadi prinsipnya mudah ya menggantinya ya. Tadi kita cukup mengganti trade type-nya. Ya, market silakan teman-teman ganti kalau dibutuhkan. Nggak harus 100 ya. Higher lower, pilih kontrak type-nya lower. Barrier offsetnya barrier offset awal ini teman-teman, yaitu yang belum arti ya, sebelum arti ya 7,5. Detik OP-nya saya sesuaikan, saya kurangi. Tadi kan per 10 detik, karena kemarin digit over under bisa satu tik durasinya. Tapi kalau di higher lower ternyata minimal 5 tik, yang artinya kan sekitar 10 detik. Biar nggak terlalu nempel kontrak satu dengan kontrak berikutnya,
Saya kasih jeda deh. Jadi setiap detik 0, detik 20, detik 40 begitu. Initial stake-nya 1, martingale multiplier-nya 12. Tahu ya 12 dapat dari mana? Teman-teman hitung sendiri di sini. Ya. Kalau 5 cukup gak? Kalau 6 cukup gak? Kalau 10 cukup gak? 11 cukup gak? Sampai yang berapa cukup, baru itu martingale multiplier-nya. Oke. Atau misalnya teman-teman mau pasang smart marti pun bisa, ya. Smart marti pun bisa. Kita pernah bahas di video sebelumnya, ada cara menambahkan smart martingale ya. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal ganti di sini. Kalau lower offsetnya plus, kalau higher offsetnya minus. Sebenarnya itu aja sih yang diganti gitu. Cuma untuk lebih komplit kita akan bahas di video berikutnya aja ya. Hal simple gitu, tapi mungkin bagi sebagian orang pasti masih bertanya itu teman-teman. Bagi sebagian teman-teman kita pasti edit sesimpel itu masih penuh pertanyaan, masih penuh keraguan gitu. Kita akan bahas di video terpisah ya. Oke, selanjutnya yang paling penting adalah ini. Jika win, barrier offsetnya setting 7,5. Jika loss, barrier offsetnya 10,5 ya. Tujuannya adalah memindahkan ke kontrak yang lebih besar probabilitas winnya saat marti, dan memindahkan probabilitas winnya ke kontrak probabilitas winnya yang lebih kecil di saat sudah win. Nah, artinya return profitnya lebih besar gitu. Oke, dirapikan. Sekarang kita coba running ya. Coba running sedikit lah. Ini kita udah pasang proteksi kedua nih teman-teman. Proteksi kedua memindahkan ke kontrak yang lebih besar probabilitas winnya. Nanti kita akan kombinasikan dengan proteksi pertamanya, virtual loss, sehingga tercipta double layer protection ya, biar lebih aman. Bukan paling aman ya teman-teman ya, lebih aman. Nah ini lower entry spot plus 7,5. Iya, lower plus 0,75. Iya betul. 5 tick 10 detik ya. Sekitar 10 detik. 7,5 10,5. Oke. Oh iya, teman-teman boleh gak misalnya ini 30%, ini 20%, ya boleh aja. 30% ini 10% juga boleh. Ini 20%, ini 5% juga boleh aja. Boleh teman. Boleh aja teman-teman ya. Boleh aja. Nah ini kita tunggu sampai dia loss sekali ya, biar membuktikan dia barrier offsetnya pindah. Ini kan masih lower 7,5. Kalau dia loss, dia harus pindah ke lower 10,5. Yang return profitnya lebih kecil, tapi probabilitas winnya lebih besar. Jadi pilihannya sebenarnya di tangan teman-teman sih. Nah, ini hanya opsi yang menurut saya ini salah satu proteksi kita. Ini masih di lower lower 7,5. Lower 7,5 nih di kanan bawah ya. Lower plus 7,5 nih, teman-teman. Nah ini terjadi loss nih teman-teman. Teman-teman lihat di kanan bawah, harusnya dia barrier offsetnya 10,5 sekarang. Nah ini lower dan entry spot plus 10,5 ya. Nah kalau dia loss lagi tetap di 10,5. Kalau win dia pindah ke 7,5 lagi gitu. Nah ini harusnya pindah ke lower dan plus 7,5. Nah kanan bawah. Nah udah, sudah jalan, sudah running berarti proteksi keduanya ini teman-teman. Ya, teman-teman perhatikan di sini pada saat awal belum arti ya, satu ininya 20% ya. Di sini masih menonjolkan return profit yang lebih besar 20%. Saat sudah loss, artinya saat sudah pindah ke marti, kita menurunkan return profit kita nih. 12 jadi 1,23 kan sekitar 10%. Nah, oke, tadinya 20%, sekarang jadi 10%. Kita menurunkan return profit kita dengan tujuan menaikkan probabilitas win kita. Ya. Jadi di marti itu musuh terbesar adalah loss berturut-turut, teman-teman.
Cara proteksinya adalah salah satunya dengan ini, proteksi 2 ya. Saya sebutnya biasanya ini proteksi 2. Karena proteksi pertama harusnya virtual loss dulu teman-teman. Oke. Proteksi keduanya memindahkan ke probabilitas win yang lebih besar. Gitu. Sekarang kita akan kombinasikan dengan proteksi pertama, virtual loss. Oke. Saya stop di sini. Saya close. Kita save dulu robotnya ya teman-teman ya. Di sini kan tadi namanya ini ya, lower 7.5 10 berapa tadi ya, 7,5 10,5 7,5 10,5 protection based on seconds ya. Based on seconds itu artinya saya buka posisi berdasarkan detik, bukan trigger. Nah, itu beda hal lain lagi. Teman-teman itu bebas menerapkan rule-nya di situ, tapi intinya adalah di protection-nya yang saya ingin tekankan di video ini. Kita save, oke. Nah, sekarang saya akan menggunakan EasyV. Nah, teman-teman lihat di sini saya sudah install EasyV. Klik kanan, edit, isinya adalah script panjang seperti ini. Ini kalau saya select all, nih ya, saya cut ya teman-teman ya, saya cut, saya isikan di notepad, dipastekan di notepad, ya. Filenya adalah kode random seperti ini, ya, kode random seperti ini. Sekarang saya akan delete EasyV-nya, move to trash. Artinya saya belum punya EasyV nih, anggaplah belum punya EasyV. Teman-teman yang belum punya EasyV dan mau free trial, silakan lihat di link kolom deskripsi, ada caranya. Teman-teman cukup kirim email beserta nomor VRTC dan CR-nya, lalu teman-teman akan mendapatkan script ya. Script seperti ini. Teman-teman tinggal select all, di copy, lalu buka browser teman-teman, tampilkan bookmark di browser teman-teman ya. Setelah itu klik kanan di bookmark barnya, add site. Kalau di Chrome mungkin namanya berbeda, tapi intinya adalah menambahkan bookmark. Mungkin teman-teman bisa googling bagaimana cara menambahkan bookmark di Chrome, di Opera, di Safari dan lain-lain gitu ya. Name-nya misalnya kasih nama EasyV 1.0 Rico. Nah, itu bebas. Sudah ada bookmark di sini, klik kanan, edit. Address-nya ini teman-teman hapus. Teman-teman pastekan kode yang panjang random tadi, paste, save, dan sudah selesai. Itu instalasinya sudah selesai. Begitu saja teman-teman, semudah copy paste ya. Oke. Sekarang cara penggunaannya. Cara penggunaannya adalah pertama kali buka binary.bot. Nih, buka binary.bot, bukan bot.binary.com atau bot.binary.me, bukan, tapi binary.bot. Oke. Itu pertama kali buka itu binary.bot. Lalu teman-teman aktifkan, jangan lupa aktifkan Anonymous bagi yang belum ya, karena kalau nggak diaktifkan dia nggak bisa buka binary.com ya, nggak bisa binary.com, karena nanti EasyV akan otomatis membuka bot.binary.com buat Windows keduanya. Nah, ini saya sudah aktifkan. Anggaplah ini kosong, ini saya bersihkan. Anggaplah ini kosong. Oke, ini udah kosong ya teman-teman ya. Kita load robot yang akan dipakai di Windows 1 ini sebagai slave. Windows pertama kali itu Windows slave. Mana lower 7,5 10,5 di sini ya. Lalu setelah load robotnya, klik EasyV-nya. Klik yang pertama. Soalnya nanti ada klik yang kedua. Jadi 2 kali klik teman-teman. Dia akan membuka Windows 2. Nah, Windows 2 ini kita sebut master. Nah, Windows 1 sebagai slave nih. Windows 2 kita bersihkan lagi. Kita load robotnya. Saya pakai robot yang sama, lower yang tadi ya. Lalu klik lagi EasyV-nya. EasyV-nya di sini. Tadi kan klik di Windows 1, sekarang klik di Windows 2. Klik sekali lagi, akan timbul instruksi, silakan teman-teman baca, lalu klik OK. Setting target profit di sini, setting stop loss di sini. Jangan klik run di sini, teman-teman. Ya, kalau klik run di sini teman-teman artinya memulai virtual loss dari real. Harusnya memulai virtual loss ya dari virtual, dari slave account-nya gitu.
Oke, jadi ini diaktifkan oleh tim developer. Info yang saya dapat adalah untuk sewaktu-waktu tidak bisa diklik. Artinya ada suatu masalah, tombol tidak bisa diklik, ya harus klik manual. Itu gunanya. Ya, ini ada dua window, saya pisahkan dulu ya teman-teman ya. Windows 1 sebelah kanan adalah slave. Sebelah kiri slave. Windows 2 sebelah kanan adalah master. Ya. Saya jelaskan lagi di setiap video, saya jelaskan ini. Trigger di sini ada defaultnya L, adalah artinya lost sekali dia akan pindah. Jika dia lost di slave, dia akan pindah ke master. Ya, sekali lagi musuh terbesar dari martingale yang kebanyakan kita pakai adalah loss berturut-turut. Ya, misalnya terjadi 4 kali loss berturut-turut. Saya mau buka dua posisi ini di virtual. Artinya saya tumbalkan ini di virtual, di slave lah kita nyebutnya. Dua ini baru di open di real. Sehingga yang di real itu, yang di master hanya merasakan 2 kali loss berturut. Bener gak teman-teman? Dua ini kan di slave. Nah, itu gunanya dari virtual loss. Itu proteksi pertama yang menurut saya penting banget teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang menggunakan martingale. Ya, kalau fixed stack saya rasa sih bukan loss berturut musuh terbesarnya, jadi nggak perlu menggunakan virtual loss sebenarnya. Itu mungkin ada cara lain, teknik lain ya, yang mungkin lebih expert sebenarnya, lebih expert. Oke, di sini kita contoh 1L ya, 1L. Ingat teman-teman, 1L itu lebih aman daripada teman-teman tidak menggunakan virtual loss sama sekali. 2L lebih aman daripada 1L, 3L lebih aman daripada 2L, 4L lebih aman daripada 3L, dan seterusnya. Oke, saya pakai 1L dan running. Runningnya itu di sini, klik di sini dari slave-nya. Nah, gitu. Nanti dia akan berwarna hijau, artinya yang berwarna hijau itu window yang sedang aktif ya. Ini window yang aktif kan kalau teman-teman lihat dari jauh ya, di sebelah kiri slave. Berarti teman-teman dari jauh pun bisa lihat, oh lagi di slave nih, belum di master gitu. Oke, kita simak ya teman-teman ya. Kita tunggu satu kali loss di sebelah kiri. Nah, ini terjadi loss di sebelah kiri ini teman-teman. Sebelah kiri loss, dia pindah ke master. Kalau dia win, dia akan pindah ke slave lagi. Kalau dia loss, dia tetap di master. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini open posisi pertama di si master. Kalau dia lost, dia langsung proteksi yang kedua nih teman-teman. Teman-teman lihat di kanan bawah. Nah, ini masih win ya. Artinya di proteksi pertama sudah terproteksi. Dia belum ke proteksi kedua. Ingat, proteksi pertama adalah virtual loss. Iya, urutannya. Urutannya virtual loss dulu. Kedua baru apa tadi, proteksi kedua, memindahkan ke kontrak yang lebih besar probabilitas winnya, begitu. Jadi simpelnya gini, kalau virtual loss itu dia loss sekali di sini, tergantung setting di sini ya. Kalau teman-teman LL ya loss 2 kali. Saya setting L1, loss sekali di sini, dia pindah ke sini. Nah, itu udah proteksi pertama kita, yaitu mengurangi level loss berturut sebesar 1, karena kita pakai 1. Teman-teman silahkan sesuaikan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Proteksi kedua, jika di master ini terjadi loss juga, nah ini kan win. Jika di sini merah nih teman-teman loss, dia akan tetap di master tapi membuka kontrak yang probabilitas winnya lebih besar, yaitu lower barrier offset plus 10,5. Nah, itu proteksi kedua kita teman-teman, gitu. Proteksi 1, proteksi kedua terkombinasi melalui dua window ini. Nah, ini terjadi loss lagi di virtual slave sebelah kiri ya teman-teman ya. Ini di slave ini. Nah, ini layarnya di hijau ini ada di sebelah kanan, berarti sedang ada di master.
Master ini teman-teman boleh pakai virtual, boleh pakai real. Jadi kalau teman-teman masih mau testing virtual dengan virtual, kiri kanan virtual dengan virtual itu bisa. Kalau udah yakin baru virtual dengan real, ya jangan langsung ke real. Jadi kalau mau free trial, sertakan VRTC sama CR-nya. Nah pada saat testing mungkin CR-nya belum kepakai. Baru VRTC sama VRTC, virtual dengan virtual, itu it's okay. Jadi, memang harus begitu teman-teman, testing dahulu supaya teman-teman tahu cara penggunaannya dan oh cara kerjanya seperti ini toh gitu. Dari testing itu beberapa teman-teman kita bahkan menemukan trik-trik lain, fungsi-fungsi lain dari EasyV gitu. Jadi EasyV ini ternyata bisa digunakan buat ini, buat itu, tergantung testingnya teman-teman ya. Kayak waktu itu pernah dengan EasyV akhirnya kita selain virtualos bisa menemukan fungsi apa ya, Marti tapi dengan Marti di kontrak yang berbeda. Maksudnya bukan digit differ, digit match gitu. Itu kan satu tipe kontrak sebenarnya. Misalnya di Rifle Martinya di differ itu, nah itu bisa pakai dua window dengan menggunakan EasyV. Ya, itu salah satu trik menggunakan EasyV. Kayak fungsi bonus lah, ternyata bisa loh EasyV digunakan buat itu gitu. Nah ini satu kali loss lagi di sekarang lagi di master. Oke, kita lihat hasilnya satu kali ini lagi aja ya. Kalau dia loss ya ada contoh proteksi 2, kalau dia win ya belum ada proteksi kedua, silahkan teman-teman testing sendiri ya. Soalnya proteksi keduanya udah kita testing tadi di awal, sudah bekerja. Oke, di win ya. Oke, ini masih sebatas proteksi 1 teman-teman. Artinya kalau di sini win, belum ada lossnya, proteksi 1 terus yang bekerja. Ya. Jaga-jaga, selalu berjaga-jaga ada proteksi berikutnya, yaitu proteksi 2. Jika di sini loss sekali, dia akan pindah ke kontrak yang probabilitas winnya lebih besar. Dalam hal ini, video ini kita pilih lower plus 10,5 gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Jadi ini termasuk seri video series double layer protection, sambungan dari beberapa video sebelumnya beberapa hari lalu, berderet-deret sampai sekarang. Besok pun kita akan membahas kemungkinan masih double layer protection di hire ya teman-teman ya. Kita akan buat robot hire-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah mau belajar setiap hari buat binary bersama saya Kokoriko. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya besok malam jam 7 ya teman-teman. Tetap semangat, salam sehat, salam sukses, amin.